Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya nih. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap kabar baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, absen dulu dong di kolom komentar dengan siapa dan dari mana agar saya di sini bisa mengenal kalian semua. Kalau kita semua kenal, maka kita semua akan sayang gitu ya katanya sih. Mohon maaf banget nih kemarin itu nggak bisa tayang ya karena ada suatu alasan, dan kali ini nih hari yang kalian tunggu nih, cerita yang kalian tunggu-tunggu nih, buat kalian sudah mantengin dari kemarin nih, ini kita ada lanjutannya lagi. Dan buat kalian yang baru datang di video kali ini, saya sarankan untuk menonton di video sebelumnya karena biar kalian pahami alur cerita di part kali ini. Oke, yang sudah lama menyimak, kalian semua sudah siap? Pasang posisi badan kalian ternyaman, siapkan cemilanya, kita masuk ke ceritanya. Setelah dirasa kejadian kemarin hari sudah aman, Pak Hartawan menyuruhku untuk beristirahat sejenak. Pikirnya, mungkin tubuhku sangat lelah ketika menghadapi hal-hal yang di luar batas wajar. Keesokan harinya, Pak Rocky datang ke kantor. Dia berkeinginan untuk mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah terlepas dari jeratan santet kodam yang mungkin telah menyiksanya selama berbulan-bulan. Namun, bila dibandingkan dengan apa yang memang aku dan juga Mas Aryo rasakan, kami berdua merasa sangat lelah karena menghadapi banyaknya sosok penghuni di rumah Pak Rocky sendiri. Akan tetapi, semuanya berjalan sesuai apa yang memang direncanakan. Pak Rocky bisa tenang dan damai karena memang permasalahan intinya sudah diketahui. Malam itu, Pak Hartawan mengajakku untuk keluar sejenak. Dia bersama dengan supirnya yang bernama Pak Joko hendak mengajakku untuk makan ke sebuah warung makan pinggir jalan yang biasa dikunjungi orang-orang ketika berada di Jalan Pantura. Namun, sebelum kami berangkat ke sana, Pak Hartawan menegaskan akan sebuah rumor yang berada di sebuah perbatasan dua daerah ini. Menurut mitos dan kepercayaan warga sekitar, setelah kita menempati pembatas antar daerah terdapat sebuah mitos yang dikenal akan pesugihannya. Tidak heran, pantai utara memang sangat familiar dengan pesugihannya yang sungguh mendominan. Jika yang pernah bapakku ceritakan, ada dua mitos yang dikenal oleh warga Pantura pada umumnya. Pertama, penunggu salah satu pantai yang berada di daerah P, pantai itu disebut-sebut sebagai gerbang dari kerajaan istana Dewi Lanjar. Namun terlebih dari itu juga, ada sebuah pabrik gaib yang memang berada di sekitaran pantai. Konon, yang bekerja di sana adalah para warga yang berada di sekitaran pantai. Dan rumor yang beredar di sana mengatakan, siapa saja yang bekerja di pabrik gaib dekat pantai tersebut, maka dia tidak boleh mengambil satu pun barang yang berada di pabrik. Dalam artian, mereka yang bekerja di sana harus benar-benar bekerja dan tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Katanya, jika ada salah satu warga yang kebetulan menjadi karyawan di pabrik gaib tersebut dan dia mengambil salah satu barang yang tidak boleh diambil di pabrik tersebut, maka dia akan terjebak di pabrik itu seumur hidupnya. Yang lebih mengerikan lagi, orang tersebut tidak bisa keluar dari dimensi tersebut dan akan menetap selamanya. Sehingga cara satu-satunya agar dia bisa bertahan hidup adalah dengan cara bekerja di bawah tekanan para makhluk halus yang berada di pabrik tersebut. Yang kedua adalah pesugihan seseorang yang memang dirinya sedang menjalani sebuah tirakat untuk dirinya sendiri. Dikisahkan dalam sebuah cerita, orang tersebut dulunya orang biasa. Lalu dia mendapatkan sebuah wangsit atau pesan untuk melakukan ngelmu atau mendalami spiritualnya. Namun di suatu hari dia melakukan ritual tersebut di luar batas wajar hingga dirinya menghilang dan keberadaannya sering membuat warga bertanya-tanya. Sesuatu yang terhubung dengannya ketika para warga mendapati apa yang memang bersifat aneh, warga tersebut tidak boleh menerimanya secara cuma-cuma. Artinya, orang yang melakukan ngelmu atau ngilmu tersebut sering menjebak para warga dengan cara hal-hal yang di luar ekspektasi. Salah satunya adalah ketika orang melakukan ngelmu tersebut seringkali membagi-bagikan barang kepada warga. Para warga yang menerimanya tanpa berpikir panjang, dia akan menjadi tumbal dari orang yang melakukan ilmu tersebut. Dan kisah ini sangat dikenal oleh para warga dari dua daerah yang berbeda tersebut. Namun kisahnya benar-benar menuai hal yang berkonotasi kepada hal-hal negatif.
Faktanya, banyak orang sekitar yang menjadikan hal tersebut sebagai bibit-bibit untuk melakukan pesugihan. Sehingga tidak heran jika ada orang biasa yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah karena memang memuja pesugihan jenis ini. Dua jenis pesugihan ini amat terkenal, sampai-sampai Pak Hartawan dan juga Pak Joko pun penasaran dengan apa yang memang dikatakan orang-orang terkait pesugihan ini. Mereka berdua pun menyuruh kepadaku untuk melihat apa yang memang berada di pembatas kedua daerah tersebut. Mas Panji, nanti setelah pembatas kedua daerah ini, Mas Panji bisa tolong kasih tahu nggak apa yang berada di sekitaran? Nanti Pak Joko akan turunkan kaca mobil sedikit agar Mas Panji bisa melihat dan juga menilai apa yang memang dirumorkan oleh masyarakat sekitar. Ucap Pak Hartawan seperti memberi sebuah tantangan baru untukku. Awalnya aku tidak menyadari akan maksud dari Pak Hartawan itu sendiri. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Hartawan adalah bagaimana caranya agar Pak Hartawan percaya apa yang memang menjadi rumor para warga sekitar. Tepat saat dimana mobil ingin keluar dari pembatas dua daerah tersebut, Pak Hartawan pun memberi aba-aba kepada Pak Joko untuk menurunkan kaca mobil secara perlahan. Aku pun mencoba untuk fokus. Tubuhku sedikit bergetar ketika mata ketigaku mulai terbuka. Yang aku takutkan adalah ketika diriku tidak bisa mengontrol penglihatanku. Tidak lama kemudian, rumah-rumah yang berada di pinggir jalan berubah dengan sendirinya. Kabut mulai berdatangan dan menutupi jalanan hingga menggambarkan sebuah bangunan besar yang ada di sisi kanan jalanan. Bersama dengan itu, beberapa makhluk aneh mulai bermunculan di beberapa tempat dari bangunan tadi. Bentukan mereka layaknya kerajaan kuno terdahulu lengkap dengan pasukan berkuda. Aku yang melihat fenomena itu sempat terdiam sejenak. Perlahan, aku arahkan penglihatanku ke sebuah tempat yang katanya sebagai lokasi tempat terjadinya banyak kejadian kecelakaan di wilayah tersebut. Tidak lama kemudian, aku menangkap sebuah energi besar yang berada di sebuah tempat tersebut. Sesosok siluman ular sedang bertengger di sana. Dia melilitkan ekornya ke sebuah bangunan dan memperhatikan lalu lalang mobil yang bergerak ke arah yang berlawanan. Bentukan siluman ular yang kudapati mirip seperti apa yang pernah dikatakan oleh ayahku. Coraknya yang berwarna emas dengan sisik-sisik yang berkilauan serta suara desisanya yang sangat kuat untuk bisa didengar oleh orang-orang yang memang mengetahui keberadaannya. Pak Hartawan pun mulai menanyakan apa yang baru saja aku lihat. Gerak-gerik dari mimik wajah Pak Hartawan seperti khawatir dengan apa yang baru saja aku lihat. Pasalnya, tidak semua orang mampu melihat keberadaan sosok siluman ular yang dimaksud. Setelah aku mengamati secara seksama, ternyata mereka, yaitu sosok yang berada di sekitaran jalanan Pantura, memang kerap mengganggu kenyamanan para pengendara. Faktanya, ada beberapa oknum yang menyengaja untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pesugihan dengan tumbalnya adalah para pengendara yang melewati jalanan tersebut. Tidak heran, bau darahnya kerap tercium hingga membuat beberapa kali perutku mual dibuatnya. Pak Hartawan mulai menyadari akan hal tersebut. Dia pun kemudian menanyakan apa yang baru saja aku lihat dari sekitaran perbatasan kota P dan kota P. Mas, lihat apa? Aku lihat siluman ular, pasukan berkuda, orang-orang yang memiliki bentukan aneh di tengah sawah, bangunan megah dan mencium bau darah yang sangat amis, ucapku. Pak Hartawan pun akhirnya membenarkan apa yang memang dikatakan olehku. Dia memperkirakan ada dua kemungkinan yang memang baru saja aku lihat. Bisa saja itu adalah bagian dari pesugihan Ratu Pantai Utara yang mana gerbangnya sendiri berada di sebuah pantai yang ada di kota P. Lalu bisa juga itu adalah sebuah pesugihan yang memang kerap dimitoskan oleh orang-orang dan sangat masyhur sebutannya dengan sebutan Haji D. Ya sudah mas, kita makan saja ya. Tiba-tiba kepalaku langsung pusing, tubuhku langsung melemas saat dimana penglihatanku mencapai batasnya. Energi yang aku keluarkan ternyata cukup besar untuk bisa mendalami hal tersebut. Sampai-sampai pundakku terasa panas karena terlalu lama membuka penglihatanku terhadap apa yang memang ada di sekitaran. Mobil kembali melaju. Kali ini mobil melewati sebuah pabrik yang sangat fenomenal di kota tersebut. Kabarnya ada isu yang mengerikan terkait pabrik ini. Para warga mengatakan jika pabrik di kota ini ada dua. Yang satu berada di tengah kota dan yang satunya lagi berada di dekat jembatan. Dan kabarnya pabrik yang berada di dekat
jembatan ini sangat terkenal angker oleh warga sekitar. Sampai-sampai pernah ada beberapa warga yang pulang melewati pabrik tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan, dirinya mendapatkan teror yang mengerikan, seperti ditampakkan sosok pocong dan lain sebagainya. Dan memang benar, pabrik itu sendiri memiliki energi yang berbeda jika dilihat dari sudut pandangku. Seperti ada gumpalan energi yang kuat dan menjadi satu, sehingga pabrik itu seperti magnet yang mampu menarik sosok-sosok yang berada di sekitaran untuk menempati pabrik tersebut. Setelah melewati pabrik itu, lagi-lagi hal yang sama selalu terjadi ketika aku mengunjungi sebuah rumah makan yang memang kurang bersih. Kami terhenti di sebuah warung pecel lele yang ada di pinggir jalan. Aku sudah memperkirakan jika Pak Hartawan ingin mengajakku untuk makan di sana. Kategori kurang bersih yang aku maksud ini adalah warung makan yang memiliki daya pikat tersendiri bagi orang awam, namun tidak bagi orang-orang yang memiliki suatu kelebihan seperti merasakan sebuah energi aneh yang terdapat di dalamnya. Dan saat kami bertiga turun, tiba-tiba aku mendengar suara panggilan dari sekitaran warung tersebut. Suaranya lirih dan sangat menyeramkan, seolah-olah suara tersebut membuat tubuhku bergetar merinding dibuatnya. Panji. Aku terdiam. Aku tidak menoleh ke arah panggilan tersebut. Namun saat kalimat berikutnya diucapkan lagi, tubuhku pun merespon panggilan itu. Kamu bisa melihatku kan? Dan saat aku melihat ke arah pepohonan yang berdekatan dengan warung tersebut, tiba-tiba aku melihat 3 sosok dengan wajah yang tertutup dengan rambut dan memakai busana berwarna putih kecoklatan. Panji, kamu bisa melihatku kan? Tanya salah satu dari mereka sembari menggoyang-goyangkan kepalanya. Aku pun terdiam sejenak. Tiba-tiba kakiku melangkah dengan sendirinya. Bibirku tergerak untuk mengatakan iya kepada mereka. Namun tidak lama setelah itu Pak Hartawan segera memanggilku. Mas, mau lele apa ayam? Tanya Pak Hartawan. Ayam aja mas. Saat aku menoleh ke arah pepohonan tadi, ketika sosok tersebut telah menghilang. Aku pun segera mencari ketiganya, namun mereka seperti bersembunyi di suatu tempat dan enggan menampakkan lagi wujudnya di hadapanku. Saat dimana Pak Hartawan menyuruhku untuk masuk, aku melihat hal yang janggal lainnya. Salah satunya adalah tempat di mana pemilik warung itu meletakkan piring-piring kotornya. Si pemilik warung pecel itu meletakkan piring-piring kotornya di dekat pepohonan tempat aku melihat ketika sosok wanita berbusana putih kecoklatan. Pikirku, mungkin si pemilik warung itu sengaja meletakkannya di sana karena memang sebagian hal yang ingin dilakukannya adalah agar bisa menarik pelanggan yang berada di warungnya. Aku pun pura-pura untuk tidak memperhatikan apa yang sedang si pemilik warung itu lakukan. Aku hanya fokus memainkan handphone sembari mendengarkan obrolan dari si supir dan Pak Hartawan yang menanyakan terkait hal-hal yang baru saja aku lihat selama perjalanan berlangsung. Awalnya aku tak ingin menghiraukan apa yang memang Pak Hartawan dan Pak supir itu katakan. Namun semakin lama obrolan mereka merambah ke hal-hal yang sensitif. Mas, jika kita menceritakan satu sosok itu bakal muncul nggak? Tanya supir Pak Hartawan. Ya bisa iya bisa enggak. Loh kok kamu nanya begituan ke Mas Panji? Tanya Pak Hartawan dengan logat Indo-Jawanya. Ya aku penasaran aja. Tidak lama kemudian makanan pesanan kami diantarkan menuju meja yang telah kami tempati. Perlahan aku menatap wajah dari pemilik warung itu. Samar-samar dia sedang menyembunyikan sesuatu dan tampaknya memahami jika sedari tadi aku memperhatikannya. Monggo mas, matur nuwun. Saat dimana supir itu ingin memakan makanan yang telah disuguhkan, tiba-tiba tangan Pak Hartawan langsung memukul tangan supir tersebut sembari mengatakan, baca doa dulu. Hehe, iya. Kami pun melahap makanan tersebut. Namun di saat aku mulai makan, tiba-tiba aku mendengar suara bincang-bincang orang sedang mengobrol tepat di bagian belakang warung. Pak Hartawan pun melirik ke arahku sembari menanyakan sesuatu kepadaku. Kenapa mas? Gak ada apa-apa mas. Aku mencoba untuk bersikap tenang di saat energi ini terus membentrok sesuatu yang berada di belakang warung. Pikirku ada sesuatu yang memang tidak beres dengan warung ini. Kemungkinannya ada 2 hal. Pertama, warung itu memiliki penglaris untuk bisa menarik perhatian para pelanggan. Kedua, bisa jadi tepat di belakang warung tersebut ada bangunan tua yang memungkinkan menjadi sarang bagi para demit yang berada di sekitaran untuk mencoba memproyeksikan diri kepadaku, atau juga dengan orang-orang yang memang sedang berada di sekitaran warung tersebut. Saat dimana Pak supir dan Pak Hartawan menatapku, dia merasa ada sesuatu yang menjanggal tepat di belakangnya. Supir itu terus terang jika selama dirinya makan seperti ada sesuatu yang memandanginya dari arah belakang warung. Mas, kok saya merasa seperti ada yang liatin saya dari belakang ya? Apa memang perasaan saya saja mas?
Tanya supir itu kepadaku. Oh, mungkin itu perasaan masnya saja. Dan memang benar, bukan hanya aku yang merasakan kejanggalan yang luar biasa dari warung tersebut, melainkan orang yang memang tidak memiliki kemampuan sepertiku juga bisa mengetahui ada yang memperhatikannya saat sedang makan. Itu menandakan warung tersebut memiliki penglaris. Tepat saat dimana makanan hendak habis, aku pun mencoba untuk memfokuskan diri untuk bisa memusatkan energiku dengan cara fokus sejenak. Cara ini digunakan untuk bisa mengetahui lokasi dan letak keberadaan para sosok yang memang sedang memandangi kami semua yang sedang makan. Aku mencoba untuk mengatur nafas panjang, lalu aku menggenggam kedua tanganku dengan kuat-kuat untuk bisa memfokuskan seluruh energi pada satu titik. Setelah melakukan itu, aku mencoba untuk menunduk sejenak sembari membaca beberapa kalimat pembuka yang diajarkan oleh bapakku di dalam hati. Asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Latif. Setelah aku membaca bacaan tersebut, tiba-tiba aku mendapati pancaran energi yang ada di sekitaran warung. Aku pun terkejut. Ternyata mereka semua memang sedang menyergap kami dari belakang warung. Saat dimana pandanganku aku alihkan ke arah bagian atas, aku melihat banyak sekali kepala yang bentukannya tidak sesuai dengan kepala manusia. Beberapa dari mereka ada yang tertutup rambutnya hingga menutupi bagian wajah. Namun beberapa dari mereka juga memiliki wajah yang sudah berantakan dan tidak berbentuk lagi. Perlahan tanganku bergetar, tubuhku langsung membantu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Aku mendengar apa yang mereka katakan ketika aku memandangi wajah-wajah mereka yang berada tepat di bagian spanduk warung tersebut. Kamu bisa lihat kami kan? Aku dengan refleksnya langsung berkata, "Tidak, aku gak bisa lihat kalian." Perkataan yang baru saja aku ucapkan pun membuat Pak Hartawan dan juga supirnya terkejut. Kali ini mereka berdua merasakan apa yang baru saja aku lihat. "Mas, ayo kita pulang," ucap Pak Hartawan. "Ada apa, Mas?" tanya supir Pak Hartawan. "Gak apa-apa, ayo kita cepat pulang." Pak Hartawan pun segera membayar makanan tersebut dan langsung buru-buru mengajakku untuk segera pergi. Namun saat dimana aku baru beranjak bangkit, tiba-tiba mereka semua sudah berjejer rapi di dekat pepohonan sembari menundukkan kepalanya. "Mas," tanya aku. "Ada apa, Mas Panji?" "Mereka ikutin kita." "Ayo cepat masuk." Aku pun segera masuk ke dalam mobil. Kali ini aku sengaja mengambil ke bagian tempat yang bagian kiri. Entah mengapa aku merasa jika mereka semua yang berada di warung tersebut terus menguntitku dan juga mengikutinya dari arah belakang. "Mas, agak dipercepat ya," ucapku. "Iya Mas, ini aku udah nancep gas kenceng," ucap supir tersebut sembari tetap fokus untuk mengemudikan mobil yang dikemudinya. Aku sesekali menatap ke arah belakang mobil. Aku tidak ingin jika mereka yang berada di warung tersebut masih mengikutiku. Keinginanku hanya satu, aku, Pak Hartawan, dan juga supir dari Pak Hartawan ini bisa selamat sampai tujuan dan bisa menghindari kejaran mereka yang tampaknya terlihat sangat marah. Aku kembali menenangkan diri. Ku baca beberapa kali bacaan yang memang sudah diwariskan dari turun-temurun keluargaku agar bisa menghindari gangguan-gangguan yang memang sangat harus dihindari. Jika nantinya bacaan ini dibaca, kata bapakku, aku akan terhindar dari beberapa musibah yang diantaranya yaitu ketempelan atau apapun. Namun tidak berselang lama, saat mobil melewati jembatan yang sangat fenomenal itu, aku merasa di bagian jok belakang sudah ada energi yang sangat jahat hingga membuat seluruh tubuhku bergetar ketakutan. "Mas," aku mencoba untuk membuat kode agar Pak Hartawan dan juga supirnya memahami maksud ucapan tersebut. Akan tetapi, belum juga mulutku tergerak untuk mengucapkan kalimat selanjutnya, tiba-tiba dari jok belakang, mulutku disekap oleh sebuah tangan yang bentukannya sangat hitam dan memiliki kuku-kuku yang sangat panjang. "Kamu mau kemana, Cah Bagus?" Tiba-tiba aku masuk ke dalam dimensi lain. Aku benar-benar tidak bisa memanggil, mengucapkan, atau bergerak sedikit pun agar bisa memberikan sinyal kepada Pak Hartawan dan juga supirnya. "Ikut aku aja ya." Aku menggeleng-gelengkan kepala. Aku mencoba untuk memberontak dan membaca bacaan yang memang sudah aku hafal sebelumnya. Namun anehnya, mulutku benar-benar tidak mengucapkan satu kalimat pun yang ku tahu. Hatiku berdegup kencang. Kedua tanganku mencoba untuk bergerak, namun dari arah belakang jok juga, tiba-tiba tanganku dicekal oleh tangan yang berbeda. "Kamu sangat wangi." Aku mencoba mengikuti arahan bapak ketika dalam keadaan yang terpojokkan. Aku harus mencoba tenang agar bisa terlepas dari ikatan mereka yang mencoba untuk mencelakaiku. Aku... "Kamu mau kan ikut bersamaku?" Aku... "Ya, Cah Bagus. Tubuhmu sangat harum dan wangi." Tak terasa,
Aku pun meneteskan air mata penuh ketakutan dan rasa khawatir yang paling dalam. Andai jika Pak Hartawan tidak mengajakku ke tempat warung penuh penglaris ini, mungkin aku akan tidur tenang di kasur yang empuk. Andai jika memang Pak supir dari Pak Hartawan tidak mengatakan hal yang sensitif, mungkin aku juga bisa dengan tenang memainkan game seharian dan melupakan hal tersebut. Namun yang ada di belakang jok ini sudah ada 3 sosok dengan bentukan yang sangat menyeramkan. Satu dari ketiganya memiliki leher yang sangat panjang hingga membuat tubuhku bergidik ketakutan dibuatnya. Lalu sisanya memiliki bentuk seperti anak kecil, akan tetapi kedua tangannya sangat panjang hingga mampu menggapai tanganku yang berada di jok bagian tengah. Tidak lama kemudian tubuhku pun lemah lemas. Aku tidak bisa melakukan apapun lagi. Tampaknya sosok tersebut memberikan energi dan mencoba untuk mengambil alih tubuhku agar bisa masuk ke dalam dimensinya. Dan benar saja, tiba-tiba bruk, Tubuhku terjatuh tepat di tengah-tengah jalan. Dan anehnya lagi, mobil yang dikemudikan oleh Pak Hartawan dan juga supirnya terus melaju ke arah pulang. Aku di mana? Aku menoleh ke kanan dan ke kiri jalanan yang sepi. Tidak ada orang berada di sekitaran, tidak ada rumah-rumah, tidak ada tanda-tanda kehidupan bagi mereka yang menempati tempat tersebut. Yang aku lihat adalah sebuah lahan kosong dengan pepohonan yang berjajaran rapi dan menjulang tinggi di sekitarannya. Bersama dengan itu, aku pun mencoba untuk bangkit dan menanyakan kepada diriku sendiri, apakah aku masih hidup? Lalu, ini di mana? Apakah ini yang disebut dengan dimensi alam gaib? Tidak ada kehidupan, tampak sunyi dan sepi, seperti benar-benar hampa. Namun saat dimana aku ingin melangkah menuju ke arah depan, tiba-tiba ada seseorang wanita yang memanggilku. Jangan ke sana, Dek. Aku pun terkejut mendengar kalimat tersebut. Pikirku ada manusia yang membantu untuk menyelamatkanku. Kalau ke depan, kamu akan mati. Kalau kamu balik ke belakang, jiwamu akan terpasung. Dan itulah teman-teman ceritanya di video part kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih banget yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga semua kalian terhibur ya. Dan untuk kelanjutan ceritanya, saya akan melanjutkan lagi di video berikutnya. Jadi buat kalian teman-teman semua yang penasaran akan kelanjutan dari cerita ini, subscribe dulu dong channel Dimensi Mimpi dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Buat kalian suka videonya nih, jangan lupa untuk klik like-nya, dan yang belum subscribe dong. Masa iya nonton doang tapi nggak subscribe? Wah, kecewa nih. Oke deh, itu aja. Terima kasih banget sekali lagi. Kita akan berjumpa di esok hari, dan untuk kali ini saya undur pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.